Halo semuanya, kembali sama aku di Modpack Tonblok. Oke, saatnya kita melanjutkan lagi Modpack ini dan di episode ini aku cukup excited ya karena akhirnya kita mulai masuk ke akhir permainan dimana kita udah mau tamat nih ya. Tapi tentu saja kita butuh beberapa episode lagi untuk bisa tamatin dan ya akhirnya persiapannya sudah selesai. Semua persiapannya. Jadi mungkin kita langsung aja coba mulai ya episode ini untuk ngelihat gimana apa sih mod yang akan kita bahas di episode ini. Langsung aja kita mulai modpacknya. Kalian lagi ada head baru nih ya. Melodi. Oke, mungkin yang kalian lihat di episode sebelumnya kurang lengkap ya karena bisa dibilang ada banyak yang baru. Contohnya aku udah bikin yang namanya Empowerer. Yang kalau kalian nggak tahu nih dari Extra Edition yang bisa kalian langsung baca di bentar ya, Empowerer, Empower, pakai M. Ya ini, yang settingnya juga tidak sulit ya, kalian cukup crafting saja dan bikin setting kayak gini dengan menggunakan Empowerer dan juga display stand. Ya resepnya cuma gini-gini aja sih. Kita butuh Enory Crystal. Ingat Enory Crystal tuh dari iron. Ya, yang dari atomic contractor nih loh. Atomic contractor itu fungsinya kan buat ngubah yang resource jadi kristal ya. Kita butuh redstoneia juga yang dari redstone. Kemudian baterai ya cuman bikin basic coil. Basic coil itu cuman dari redstoneia kristal sama black quartz ya. Dan kita butuhnya advance yang artinya kita cukup lingkari aja dengan gold nugget. Kemudian ya encasing biasa dan juga display stand mana dia menggunakan advance coil tadi dengan aesthetic green block dan aesthetic quartz. Aesthetic quartz ini cuma quartz block yang dikasih ke sana. Sementara kalau yang aesthetic green itu dari hijau quartz block ya. Yang bisa kalian bikin dengan gabungin dua slab. Dan jadilah seperti ini. Dan saat ini seharusnya sudah langsung bekerja ya. Aku belum ganti kabelnya karena ini mungkin bisa agak boros kabelnya tapi nggak masalah. Untuk sekarang kita pakai ini dulu lah ya. Kemudian kita juga bikin yang namanya automatic wither semi otomatis gitu. Ada torsion hopper di sini buat narik hasilnya sama mob grinder ya buat ngekill mob withernya langsung. Jadi tidak perlu aku habisin satu-satu. Aku cukup spawn aja terus menerus spawn withernya dan ya dia langsung di-kill dan resource-nya langsung langsung masuk gitu. Jadi aku udah ngumpulin lumayan banyak nether star, sekitar setengah tak nether star. Dan juga aku bikin yang namanya nether star sheet. Ya sebelumnya kita udah pernah bikin tapi di bawah sini coba mungkin aku kasih lihat aja. Di bawah sini itu ada yang namanya crack ya. Jadi nether star sheet-nya bisa tumbuh tentu saja karena dia harus punya itu kalau misalnya mau tumbuh. Dan aku lagi ngasih farmer untuk otomatis ngefarm ininya. Jadi ya dia bisa otomatis ngefarm tapi dia agak lambat karena dia satu-satu secara vertikal ya. Ya kayak gini itu. Dan berapa growth crystal tier 3 yang aku dapetin dari legendary loot bag yang dari sana tuh. Mob farm. Dan kabar baiknya juga chicken sudah masif sekali produksinya. Kalian bisa lihat sudah ada yang namanya Draconium full stat ya. Bahkan 2 aku bikinnya karena dia cuma ngasih nugget ya. Nama yang lebih brokennya lagi yaitu Awakened Draconium Chicken ya. Yang artinya kita nggak perlu lagi harus ngehabis-habisin Ender Dragon sebanyak-banyaknya. Cuman buat dapetin Awakened Draconium blocknya. Cukup pakai chicken dan semuanya sudah jadi ya. Dan di sini juga ada namanya Dark Matter Pedestal yang dikasih namanya Watch of the Flowing Time ya. Ini dia jam jam untuk beralur waktu ya, jam alur waktu mungkin. Yang intinya ya kita bisa mempercepat kalau misalkan ditaruh di pedestal ini dia bisa mempercepat blok yang ada di sini ya. Jadi kalian bisa lihat yang aslinya nggak akan ini kalau misalkan aku hentikan ya kayak gini aja gitu, rate-nya nggak ada yang nggak terlalu cepat. Kalau cek kuat dia itu bisa cepet banget ya. Aku kurang tahu berapa kali lipat tapi intinya cepet banget ya. Dan nggak cuma di sini tapi di belakang sana juga ada ya.
Dan cara bikinnya kita mau gak mau harus masuk ke mod Project E namanya. Yang nggak tahu yang terlalu baru ya, Obsidian, Glowstone, Clock sama, tapi yang baru itu cuman Dark Matter sama Dark Matter Block sama Red Matter ya. Red Matter itu dari Eternal Fuel dan juga Dark Matter. Dark Matter juga dari Eternal Fuel. Ini cracknya ya. Eternal Fuel dengan Diamond Block. Eternal Fuel itu dia bikin dari istilahnya bahan dasarnya itu dari coal ya. Dari bentuknya aja udah mirip coal dengan Philosopher Stone. Ini dia. Ya, dia berlapis-lapis butuh coal yang banyak. Dan Philosopher Stone ini bikinnya juga kalau di sekarang sudah sangat murah ya. Pakai redstone, diamond, emerald, dan glowstone. Dan Nether. Nether tuh dia bikinnya juga tidak murah, tidak mahal banget. Yaitu Nether, Diamond Bread, Prismarine dengan Black Quartz ya. Semuanya gampang-gampang. Untuk prosesnya, aku bakal naruh itu di link di deskripsi. Sebenarnya video itu seharusnya bisa jadi episode yang sebelumnya, episode persiapan, tapi lebih tepatnya episode persiapan part 2 ya. Tapi aku memutuskan karena bisa dibilang prosesnya sangat gampang lah ya, aku jelasin, gak terlalu butuh, ya bisa dibilang tidak terlalu butuh banyak ya penjelas, apa ya istilahnya, nggak terlalu penting lah, tinggal dibikin aja dan langsung selesai. Intinya itu cuman buat mempercepat progres saja ya. Kalau misalkan aku nggak bikin sebenarnya bisa, cuman mungkin kalian perlu nunggu 5 tahun baru muncul episode ini. Ya nggak mungkin lah, ya nggak selama itu juga sih 5 tahun. Ya intinya lama banget lah sampai episode ini di record gitu. Kalian bisa bayangkan seberapa lamanya. Ini by the way aku lupa karena sebelumnya aku sempat ngebakar istilahnya gold armor di sini. Jadi ada sisa gold di dalam smelter itu. Ya sudah, jadi aku ambil aja. Di belakang sini juga ada watch auto deploying time ya. Ini dia. Ini cuman buat mempercepat pelan-pelannya ya, karena kalau misalkan di sana doang, ini bakal semuanya di underchat-nya. Karena dia nggak punya cukup pit buat cukup kecepatan, nggak punya apa ya, cukup kecepatan yang tinggi untuk buat narik ininya kalau misalkan nggak dikasih water polling time-nya ini. Makanya aku bikin 2. Jadi ya mungkin sudah gitu aja ya proses kita. Sekarang kita udah punya Draconium sama Awaken Draconium Block di sini. Udah 2 tak ya di sini. Dan Draconium 1 tak aja. Karena kayaknya Awaken Draconium lebih duluan aku perbanyak ya daripada Draconium, makanya lebih banyak yang Awaken. Nah sekarang kita sudah bisa masuk ke progress yang lebih maju lagi. By the way, ini karena kita sebelumnya bikin Philosopher Stone sama Dark Matter sama Red Matter, jadi ini selesai duluan. Tapi nggak apa-apa, kita memang bakal masuk ke sini kok. Oke? Tapi sebelum itu kita perlu masuk ke Dragon Evolution dulu. Ini dia mod yang sebelumnya aku udah bilang aku pengen banget masuk ke mod ini, tapi dari tadi tersendat sama sumber daya. Makanya banyak persiapan sebelumnya buat masuk ke mod ini ya. Ya saking susahnya ya resource-nya. Sebenarnya bisa ada karena Draconium ini kan ininya ada ore-nya ya. Bisa kalian main ini di aroma mining atau bahkan di Nether, kalian harusnya pernah ngelihat ada namanya Draconium di sana. Tapi ya bisa dibilang bisa makan waktu lama sih ya untuk bisa dapetin Draconium yang cukup banyak ya untuk kita butuhkan. Jadi mending kita pakai chicken aja yang bisa mass produce ya, atau produksi massal. Nah sekarang untuk bisa masuk ke quest ini kita perlu bikin yang namanya Draconium Evolution Information Tablet ya. Jadi untuk masuk ke mod Draconium Evolution kalian bisa sekali lagi, ini sebenarnya sudah dibahas di mod pack yang sebelumnya, tapi nggak apa-apa. Dan juga memang nggak terlalu banyak perbedaan ya dari mod dari 1.10 ya, seharusnya seingatku. Jadi kita cukup bikin tabletnya aja. Yang intinya ini macam buku panduan ya untuk masuk ke mod ini. Kalian bisa ya cari informasi mengenai if you want to copy this link or copy to this ini kalau mau masuk ke website nggak usah, kita bikin aja ini. Jadi intinya ya kalian bisa cari semua informasinya di sini ya. Silakan kalian cari saja, baca aja. Kalau aku mah udah 11 cukup hafal.
Nah, untuk questnya di sini tidak banyak yang ya dapati kita disuruh untuk bikin, kita disuruh lawan Ender Dragon ya. Kita udah ngelawan, tapi questnya belum selesai ya. Aku mau ambil Dragon Heart-nya dulu. Ini dia. Dan juga Chaos ya. Kita disuruh untuk ngelawan Chaos Guardian yang nanti saja kita lawannya tentu saja ya, nggak sekarang. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk bikin apa ini? Oh, ini ada Mob Grinder, aku belum, mungkin aku coba ambil dulu kali ya. Ini bakal agak keras sih ini Rainforest Obsidian-nya. Atau mungkin nggak apa-lah, aku bakalan ambil aja. Karena mungkin kita nggak bakal butuh. Ini ketarik gak sih? Ah ya, ini dia. Karena aku pikir kita nggak akan butuh Nether Star lagi ya untuk saat ini. Atau kenapa dia nggak mau? Iya, karena nih apa ya? Dia punya energi, jadi bisa dibilang ya nggak sama persis dengan Mob Grinder ya. Mau gambar harus dibikin ulang kalau gitu. Males banget aku. Ya sudah, ngapa nanti aja, gampang lah itu. Kita diminta Mob Grinder sama Mob Spawner ini nanti aja, nggak terlalu butuh. Locator menarik, kita bisa teleport. Ya sesuai dengan yang dia tuliskan di sini, bisa simpan sampai 100 waypoint. Waypoint itu titik koordinat untuk lokasi kita ya. Jadi kalian bisa di satu sini kalian bisa set sampai 100 titik di dimensi apapun, di tempat dimanapun, bahkan di atas langit pun bisa kalian setting. Kalian kalian simpan ya istilahnya. Dan kalian bisa teleport ke sana dengan cost Ender Pearl ya sebagai fuelnya. Biasa, tapi ini mungkin bakal aku bikin tapi nanti saja lah ya. Oke. Kemudian energy core kita diminta untuk bikin energi tapi nanti aja, gampang. Kemudian portable baterai ya gampang. Tadi minta untuk bikin baterai buat ya macam-macam, nggak cuman yang ini ya, tapi semua alat yang butuh energi itu bisa di charge dengan ini. Kemudian ada core yang nanti bakal kita bikin kok waktu kita progress ke Dragon Evolution. Kemudian armornya ya ada pati. Ini kayaknya armor bukan armor kekuat, tapi ini armor yang sangat kuat, nanti bakal kita masuk. Mungkin kita bakal masuk, mungkin enggak, tapi kita lihat saja. Nah, yang pengen banget ku lakuin adalah ini nih. Ini bisa dibilang macam intinya ya dari Dragon Evolution. Untuk bisa masuk ke Dragon Evolution, kalian bisa dibilang wajib banget untuk bikin namanya Fusion Crafting atau crafting penggabungan ya. Fusion itu penggabungan. Jadi beberapa resource itu digabung-gabung jadi satu untuk ngasilin ya yang kita butuhkan. Contohnya kayak ya ini ada Draconic Armor sama Draconic Armor, weapon enggak sih? Ya Draconic Armor sama tools yang lain butuh di Fusion Crafting. Ya jadi mau kita bikin ini kalau kalian mau masuk ke Draconic Evolution. Jadi dapati kita bikin dulu. Kita butuh ini basic fusion crafting injector yang bisa kita crafting langsung. Sementara yang versi advance-nya yang lebih majunya lagi, kita butuh weapon sama draconic ya. Yang lebih maju lagi kita harus crafting pakai fusion crafting ya. Jadi ya kita bakalan bikin fusion crafting core. Ini tempat buat craftingnya ya. Istilahnya item intinya ya, item intinya yang bakal ditaruh sini. Dan juga kita butuh ini ya, injector. Nah, mungkin kalian penasaran kenapa aku ngebet banget pengen masuk ke sini, karena sebenarnya ini bukan satu-satunya mod yang bakal kita bahas di episode kali ini. Ada satu mod lagi yang bisa dibilang sangat-sangat broken, sangat-sangat mengerikan. Bukan mengerikan ya, sangat-sangat OP lah. Itu kuat banget modnya, namanya adalah Project E. Yang kalian udah pernah ngelihat dari mod ini ya, Watch of the Falling Time sama Philosopher's Stone. Kalian ngelihat Watch of the Falling Time aja sudah bilang cukup broken ya, karena kalian bisa ngelihat kecepatan yang dikasih sama dia juga nggak main-main. Dan sekarang di Project E ini ada yang lebih
bisa dibilang lebih keren lagi daripada itu aja udah cukup wow loh ya di project ini. Tapi ada lagi yang lebih wow lagi, yaitu aku pengen banget bikin yang namanya energi condenser. Ini dia. Nah, kalau misalkan kalian nyadar di episode awal-awal ketika kita mainin mod pack ini, kayaknya aku pernah pernah ngejelasin atau kalian pernah ya bersinggungan sedikit lah ya dengan yang namanya ini dia. Namanya IMC, MC. Ada ya MC sama tag MC. Tag MC ini ya cuman gabungan kalau misalkan dia full tagnya. Dan yang mungkin kalian bakalan udah mulai lupa kali ya di di episode ini karena kita udah lama banget gak istilahnya membahas tentang IMC ini ya. Dan inilah yang akan kita pakai. Lihat. Nanti kita akan lihat apa kegunaannya. Nah, di sini kita bakal bikin namanya energi condenser, ini dia. Nah, energi condenser ini dia butuh fusion crafting dengan T draconic dengan 10 injector. Ini injector, sedangkan yang tengah ini adalah fusion crafting core, jadi cukup bikin satu aja. Tapi ini wajib butuh 10 kalau mau bikin. Dan sebenarnya kalau dilihat resepnya tidak terlalu rumit ya, tidak sulit. Cuman yang bikin sulit ya ini fusion craftingnya aja ya. Bahannya nggak sulit tapi cara craftingnya yang bikin harus progres lumayan jauh. Yaitu kita perlu bikin ini ya. Kita butuh 10. Nah, buat apa energi condenser bakal kita lihat. Ini dia bakal kita crafting. Sebelum itu mungkin kalian aja ya, aku bakalan buang kabelnya di sini. Aku pengen banget pakai kabelnya soalnya. Yang aku lupa ganti di off cam caranya udah aku ganti. Dengan yang niatku itu aku pengen ganti dengan relay coba. Energi relay ya. Energi laser relay. Intinya dia bisa transfer energi secara wireless tapi dengan jarak yang terbatas ya. Tidak kayak ini planet network yang bisa tanpa batas bahkan sampai ke dimensi lain. Kalau ini dia terbatas saja ke ya berapa blok lah ya. Coba kita bikin aja. Aku pernah pakai ini di versi yang terbaru, tapi kalau versi ini aku agak kurang terlalu ini ya. Kurang terlalu karena memang juga jarang dipakai sih. Coba aku pengen ambil dulu backward. Bukan 2. Bentar ya, kita dikit intermezzo ya. Karena aku pengen kabelnya. Bisa aja aku bisa aja bikin baru, cuman jangan dah. Bentar ya, ini aku mau bakar mungkin. Ini bakar untuk jadi black quartz. Dan aku bakalan bikin ini dulu. Kemudian ku upgrade dia ke advance coil. Dan ku crafting ini langsung dapat 4 ya. Dan coba ku tes aja ya gimana. Mungkin aku bakal taruh ini di sini. Kalau salah aku butuh kabel ya buat setting-settingnya. Coba. Ini bisa di-upgrade kalau nggak salah. Jadi versi upgrade-nya yang kayaknya transfernya lebih cepat. Ya kayaknya transfernya lebih cepat. Dia perasaan butuh kabel ya. Dia nggak bilang butuh kabel. Oke, coba aku tes dulu. Kabel. Ya, kita butuh wrench yang ini ya. Namanya laser wrench yang cara bikinnya juga tidak sulit banget ya. Tapi aku butuh quartz lagi ya. Sudah. Oke, aku bakalan ambil dulu back quartz dan aku bakalan bikin 4 Redstonia kristal. Dan aku butuh 2 iron buat enorinya. Ini dia.
ku bakar lagi. Dan ku bikin langsung aja restaurant. Cepet aja. Let's ya. Coba ku nih. Oh, ini saya cuman butuh 3 ya. Coba ku taruh di sini, ku setting ke sini. Ini bakalan ku ambil dulu semua kabelnya. Oke. Ya nggak semua kan, mana aja. Oke. Ini aku nggak tahu karena energinya masih terisi ya, tapi harusnya sih sudah bekerja, ini nggak usah dikasih ya karena udah di connect. Coba di sini ini nyampe nggak ya? Harusnya ini nggak masalah ya. Kalian lihat craftingnya itu dia mengarah ke tengah, tapi harusnya kalau misalkan ku halang bloknya nggak masalah ya. Oke, dan satu lagi ku taruh di sini. Ini harus ku crafting dulu biar bisa langsung ngelihat apakah benar-benar berhasil. Tapi ya intinya ya dia sudah harusnya udah terkoneksi ya. Ya gitu aja mungkin. Dan aku bakal pakai kabel ini buat bikin switching craftingnya. Aku bakal butuh plug point dulu bentar. Satu ini sama satu ini. Kemudian aku bakalan bikin plug core dulu dan bikin plug point. Buat auto crafting. Ini dia. Dan aku bakal taruh dia di sekitar sini kali ya. Ya dekat jalan masuk sini. Oke. Kemudian ini udah bisa dibuang atau edition. Aku bakalan bikin yang namanya langsung ke weapon. Karena targetku langsung ke Draconic ya. Draconic Fusion Crafting Injector. Ini namanya panjang banget ya. 4 kata sebenarnya. Basic kita upgrade ke weapon dengan weapon core dan juga banyak-banyak Draconium core. Oke, kita butuh 20. Kita butuh 20 Draconic core. Oh enggak, kita butuh 60 karena ini 4. Kita butuh 10, oke. Cukup banyak Draconium ya. Mudah-mudahan ini cukup. Ya, langsung error tuh. Apanya? Dan malah crafting cuma 20. Ya apa-apa. Aku nggak tahu kenapa bisa kayak gitu, cuman ya seharusnya sih nggak masalah sih ya. Gue cukup bikin 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 40 aja. Dan kita bikin yang namanya ini. Nether sudah di dalam, jadi tinggal aku crafting aja. Mudah-mudahan nggak kehabisan nether sih ya. Aku hitung-hitung seharusnya nether cukup. Jadi supaya aku nggak usah ngulang-ngulang harus ngehabisin wither lagi. Nah ini Draconic kok udah langsung selesai questnya. Weapon core harusnya sudah selesai juga questnya, oke? Dan juga kita butuh Draconium lagi ya, kalau nggak salah. Oh diamond, oh ya, diamond kita butuh 40 karena masing-masing 10. Dan kita bakal taruh dia di sini. Gimana ya? Oke, mungkin torchnya bakal aku singkirin dulu. Ini di mushroom ya, jadi harusnya nggak terlalu masalah. Kita taruh torchnya di mana? Dan ini pace 2 blok ya kalau misalkan bener. Ini harusnya dinaikin lagi karena dia nggak bisa kalau misalkan. Oke. 1, 2, 3 dan aku perlu satu lagi tempat buat ini ya. Di sini kali. Ini dia buat 10. Tapi nggak apa, kita aja ya. Oke, kita ambil 2, kita taruh dulu yang sisa nih. 1, 2. Ini 2. 1, 2. Dan ini sekarang diamond 1, 2, 3, 4 dan sudah tar aja. Oh, aku lupa naruh energi, sorry. Ini nggak bisa di top ya. Ya aku harus tarik biar bisa di top. Kenapa aku tiba-tiba langsung crafting ya? Belum juga ngasih energi. Oke, aku perlu majuin lagi bentar ya. Oke, tinggal aku taruh aja kabelnya di belakang-belakang. Ini transfernya cukup kenceng ya, sekitar ini harus diubah lagi apanya. Ya sekitar 128.000 air petik. Jadi seharusnya ini cukup cepat, kecuali kalau misalkan
ada suatu tapi mungkin yang bermasalah itu ya transfer dari bank ya. Aku masih pakai bank yang ini sih. Aku lupa aku ada autocraft nggak ya tadi bank belum ya? Aku perlu bikin banknya lagi. Ntar ya. Nah ini tinggal ditunggu autocrafting aja. Oke, aku bakalan taruh dulu ini sini. Mungkin untuk sementara aku bikin yang ini kali ya, biar transfernya lumayan kenceng. Dan kita bakalan start aja craftingnya. Tapi ini belum dikasih ini ya. Sorry. Coba ya. Ini dia. Oke, mungkin untuk mempercepat, aku bakalan ambil water point time ku bentar ya, yang ada di chicken, karena aku pikir kita nggak akan butuh banyak-banyak resource gini lagi. Oke. By the way, untuk water point time ini bisa kalian charge. Ada di project E itu namanya, bentar ya. Ini ada di project E pun ada settingnya, yang nanti bakal kita bahas. Yang intinya ada armor repair, ada change mode, ada char, ada ether function. Yang tadi kalian misalnya ada yang namanya char. Jadi ini macam ada bar gitu. Ini bar untuk char. Yang aku jujur aja kurang tahu kalau ini fungsinya buat apa di work. Tapi intinya beda istilahnya beda. Karena project ini nggak cuman water point time doang, ada beberapa misalnya tool ada armor juga, dan bisa yang juga ada macam barnya juga ya, yang bisa kalian charge gitu. Oke. Kalian bisa lihat tadi cepet banget. Yang ini enggak, yang ini kurang cepet ya kan. Waktu awal-awal dia charge itu enggak kurang cepet, kayaknya gara-gara energinya kurang kencang juga. Tapi nggak apa-apa, yang penting udah lumayan cepat nih. Oke, aku bakal ganti dulu ini dengan ini. Dan aku bakal ganti dulu semuanya sampai ke weapon ya. Kayaknya gara-gara energinya sih ya, yang dia makanya kurang, masih digolongkan kurang cepat gitu ya. Tapi ya sisanya udah cukup cepat sih. Yang apanya langsung cepat akhirnya. Oke, mungkin sambil menunggu crafting aja kali ya. Kita bakalan fokus dulu ke Draconic Fusion Cutting, karena kita bakal langsung masuk sini. Cutting juga nggak seberapa sulit ya, butuh weapon core 2, awaken block ya, ini versi blocknya, dan juga ya sisanya diamond semua. Jadi ya nggak ada yang terlalu ini, tinggal kita bikin aja nanti. Aku ganti lagi ini dengan diamond 1, cutting lagi, bukan ini, cutting lagi. Ini mungkin bakal aku simpan dulu. Untuk tabletnya kalian bisa ya cek sendiri lah ya, tapi intinya nggak akan kepake sih ya. Oke. Mungkin aku bakalan tarik dulu ini ke sini buat karena ini butuh energi juga kan. Oke. Aku ambil ini, aku tampar, dan saatnya kita bikin lagi yang ini bahannya ya. Aku butuh 10. Ini dia 10 awaken block. Ini 20 weapon core ya. 20 weapon core. Ini yang bakal agak PR. 20 berarti kita 80 draconic core. Berarti ini 16. Ini dia. Dan nether star butuh 20 berarti buat upgrade ini. Ini dia. Ini udah jadi. Tinggal aku ganti lagi. Ini aku simpan lagi aja. Ini dan ku bukan terbalik ke bawah sini. Oke. Dan kita crafting lagi. Kita bikin langsung 20 weapon. Dan seharusnya banknya udah jadi ya. Baru aja dibilangin langsung jadi deh. Oke. Dan aku bakalan taruh ininya di sini kali ya. Ini ya ke ini kan solar.
Aku bakalan mana tadi? Mana plug point ku hilang? Halo? Di sini nggak ada hopper, nggak ada ini kan? Ya, plug point ku hilang. Oh, ini dia plug point-nya. Apa tiba-tiba nyasar ke sana? Oke. By the way, solar panel di sana sudah ini ya, sudah 8 di sana. Jadi ini ya seharusnya segini transfernya kira-kira. Desa solar di Changlot. Iya. Jadi sudah 65.000 per detik yang kita hasilkan per detiknya. Jadi udah banyak banget deh ya. Ini belum jadi satu ini. Ini dia. Dan selanjutnya diamond ya. Kita cukup butuh 7 sih untuk yang draconic, itu yang lebih murah. Oh ya, mungkin selagi nunggu juga, aku bakalan bikin material lain untuk yang namanya energy condenser. Bentar ya. Coba aku ganti lagi ini. Taruh lagi. Berarti ini semua ada full ini ya. Double weapon. Jadi crafting seharusnya nggak terlalu lama. Dan seharusnya ini bisa langsung ku ganti ke, coba bentar ya. Ku ganti ke bank. Biar, karena bank lebih cepat jatuhnya. Oke. Coba. Ini dia. Dan ini bakal ku taruh dulu sini. Oke. Oke, tinggal nunggu lagi aja. Ini dia. Sudah cukup cepat di sini. Kira aku bakal taruh sini. Dan sekarang tinggal yang ini mungkin bakal aku tarik lagi. Ya, kita cukup butuh 7 saja untuk ininya. Jadi 3-nya bisa langsung di-upgrade. Dan kita tinggal naruh semua bahannya sini. 1 2 3 1 2 3 1 2. Ini 1 1, oke. Start. Dan kali lagi kalau misalkan kalian mau automatikin, kalian bisa bikin clock. Di sini ada namanya redstone clock. Tapi untuk sementara kita manual dulu kayak ya. Kayaknya kita nggak akan terlalu banyak sih. Oke. Kemudian bahan untuk questnya selesai. Sekarang bahan untuk ininya ya, energy condenser. Energy condenser dia butuh dark matter, red matter, dan 2 chest tipe ya. Yang sebenarnya itu ya, sebenarnya itu gampang. Cuman yang bikin sulit tuh yang ini nih, yang di tengah sini. Namanya alchemical chest ya, dari project E juga. Alchemical chest ini dia cara craftingnya ya ada yang baru di sini. Contohnya kayak ini diamond chest dari iron chest, dia ada ini sebenarnya nggak terlalu sulit. Nah kita butuh 2 ya. Yang satu crystal chest karena crystal chest dia masih butuh diamond chest. Ya, jadi kita bikin aja 2 diamond chest. Ya, yang literally cuman chest yang ditumpuk-tumpuk aja dengan ore, iron, copper, ya langsung iron dulu. 1 2. Kita bungkus dengan gold 1 2. Kita bungkus dengan diamond karena semua resource-nya udah punya di ME system, dan satunya kita bikin jadi kristal untuk apanya? Untuk yang kondensernya, bukan alchemical-nya. Oke, 1 2 3 ini dia jadi langsung. Kita ganti lagi dengan draconic biar cepat. 1 ini kita belah 1 2 dan start. Dan juga kita butuh namanya diamond lattice. Ini gampang aja sih, cukup dia dari mod Aparity ya, nanti bakal kita bahas. Cukup butuh 5 diamond ya, sangat gampang. Kemudian ada namanya Evil Infused Iron Ingot dari Utility 2. Nah, ini bakal agak merepotkan karena dia butuh yang namanya Enchanter. Ke sana berarti kita harus ke enchanting table karena enchanter ini cuma bisa bekerja kalau dia berada di dekat bookshelf ya, mirip sama enchantment table. Dan tapi seharusnya sih nggak seberapa sulit ya, nggak ada yang
sulit, cukup bikin aja enchanternya, tapi mungkin agak lama aja untuk bikinnya. Aku lupa kalau misalnya kita butuh enchanter, tapi nggak apa-apa. Machine block, dan kita butuh enchantment book ya, terserah mau apa aja. Enchantment book kita mau ambil apa ya? Aku belum pernah enchant sih. Yang ini aja kali. Yang murah aja deh. Yang murah aja. Berapa tadi? 8. Ambil 8. Ya. Tapi yang paling murah pun juga nggak apa-apa ya. Oke. Kita bakalan bikin enchanter, kita butuh nether star juga, tapi cuma butuh 1 kok, karena skill crafting langsung dapat 8 kalau nggak salah. Ya ini dia, infuse iron ingot. Dan tapi kita butuh plug point ya buat energi, karena ini butuh energi. Oke, mungkin bakal aku ganti lagi. Dan juga ini 1, 2, 3. Bukan, jangan di shift. Kalau di shift nanti malah ya kan. Aduh. Ayo. Ini dia. Kita taruh di sini. 1, 2, 3. Taruh lagi semua. Dan tar lagi. Kita bikin namanya enchanter dulu. Ini dia. Dan kita bakal butuh plug point. Mungkin aku bakal bikin baru aja kali ya. Agak banyak, tapi nggak apa-apa. Oke. Ini udah jadi, tinggal aku tat lagi. Dan kita bakalan, aku bakal ambil dulu nether star sama iron 8 aja. Nether star 1. Ini dia, masih ada sisa 2. Dan masih ada nether star lagi kalau misalkan aku mau ambil ini dari sini, dari essence. Tapi ya nanti, sedikit info, satu nether star itu butuh 27 essence ya. Jadi aku lebih banyak daripada tanya yang biasa gitu, yang cuma butuh paling 9. Oke. Kita butuh energi, sekali lagi kita bakal taruh dia di bank. Dan kita bakalan bikin evil infuse. Dan tinggal nunggu 1 menit 20 detik ya. Cukup lama. Oke. Sambil menunggu kita bakalan bikin yang lain aja. Kita bakalan tat lagi. Nah, dan aku bakal simpan dulu imperiumnya nih. Dari ini dapat juga nih. Oke. Kemudian tadi ada lagi nggak ya? Oh, ada lagi. Alchemical chest kita butuh 3 trio quack ya. 3 trio dash dari project E. Yang masing-masing itu kita butuh empowerer ya. Nah, jadi buat kalian yang penasaran kenapa kita bikin empowerer, bukan buat Eto Edition dari modnya sendiri sayangnya ya, tapi ini buat craftingnya ini. Ketiga dash ini dia butuh empowerer yang cara craftingnya juga beda-beda. Yang kita bakalan bikin sekarang. Mungkin nggak sekarang, ada berapa yang kita butuhkan, tapi bentar ya. Oke. Tadi aku ngeliat ada yang namanya infuse ini soalnya. Bentar ya. Ini yang akan jadi masalah. Infuse diamond dari Arab Tool. Arab Tool ini ya, infuse diamond ini dia diamond yang dikelilingi sama dimensional chop. Ya, dimana dimensional chop ini kayaknya belum pernah ketemu sih. Aku lupa apakah di Nether ada. Coba aku cek dulu dimensional chop. Dimensional chop ore ini ya di tiga dimensi ada. Di ini aroma mining aku harus tunjukkan, karena di cave ini mana ada ore di sini. Kalau kalian bilang di cave ini ada ore, sama sekali enggak. Aku sepanjang mining di sini nggak akan nemu ore satupun. Dan kayaknya aku haruskan di bawah pun juga nggak ada ore, jadi nggak usah terlalu ngarep lah ya. Nah, kemudian mungkin aku bisa ke Nether atau bahkan ke DN, tapi nanti kita cek lah ya di mana. Mungkin aku bakal keep aja sampai aku bisa dapetin namanya apa ya, dimensional chop ya, ini dia.
Tapi untuk sementara kita bakalan bikin dulu yang lain daripada lama-lama. Baru ini udah selesai ya semua 10. Kita tinggal bikin bahan-bahannya aja yang super ribet ya. Kita butuh property dulu. Kemudian yang ini kita butuh double complex cobblestone 1. Kita butuh prosperity chap dari the mythical agriculture ya. Dan dikit info juga bahwa 3 ini bukan resepi asli, tentu saja karena dia masih masih dari mod atau edition, bukan dari project IJ langsung. Makanya ini bukan ini baru selesai ya quest untuk base-nya. Jadi ini dapatikan bukan resepi asli ya. Resepi aslinya jauh lebih gampang sih seingatku. Oke. Dia langsung crafting. Dan bener aja dia energinya masih keisi ya. Ya seharusnya sih keisi, cuman entah kenapa dia nggak keisi sampai full, tapi intinya ya keisi itu ya. Rakasnya cukup, tadi kan saya sepinya 4 gini, ini 4 yang di luarnya, yang di playstand, dan tengahnya ini dikasih base essence buat crafting namanya medium copland ya. Dan ini seharusnya ada lasernya di sini kalau kalian lihat di empowernya, cuman kayaknya gara-gara apa itu dia nggak kelihatan. Bukan kayak gini juga sih tampilnya, tapi intinya ada lasernya gitu lah ya dia ke sini. Entah karena kehalangan ini atau masalah render gitu, jadi nggak kelihatan. Oke. Dan sekarang kita butuh yang namanya dimensional chap yang bakalan aku keep dulu supaya kalian nggak usah terlalu ngelihat. Oh ya, mungkin aku bakalan upgrade fortuneku ya. PX ku jadi fortune, bentar ya. Kita butuh berapa lapis? 6 tak seingatku buat maksin ke lak 3 ya. Untuk upgrade dia ini ya masih ada banyak sih modifier. Aku pengen upgrade lak ya, ini dia dengan menggunakan lapis lazuli. Dan juga dia enaknya juga dari lak ini ya. Setiap kali kalian cukup jumlah modifier yang dibutuhkan, dia itu cukup butuh 1, bahkan ketika dia naik level. Beda banget dengan beberapa modifier, misalnya cap, ini dia. Kalau cap ini dia kemakan 3 modifier kalau di sini, sedangkan kalau lak ini dia cukup kemakan 1. Karena dia jatuhnya kayak ke upgrade ya ketimbang menambah. Kalau misalkan ku tambah jadi lak 2, modifiernya nggak akan berkurang sama sekali. Makanya jadi langsung aja. Dan ini preferensi kalau misalkan kalian mau maksimalin laknya, kalian butuh 6 tak ya. Sebenarnya lebih tepatnya 360 lapis lazuli. Cuman ya anggap aja 6 tak lah ya. Lebih 24 itu. Dan kita udah dapat lak ya. Atau kalau di enchanting namanya fortune. Lak ini bisa dibilang gabungan dari fortune sama looting ya. Karena ini bisa juga ditaruh ke sword buat dapatin looting juga. Oke. Aku bakalan nyari dulu dimensional chap entah di mana. Nanti kita lihat ya. Aku bakal keep dulu. Aku udah nemu dimensional chapnya di nether sini. Ya di nether ada. Seingatku ya di semua, seperti yang aku bilang di semua dimensi ada. Cuman bedanya biasanya di nether itu kan biasanya tinggi-tinggi ya, kayak bentuk pulau-pulau gini. Jadi dia seringnya itu ada di bawah-bawah, kalian bisa ngelihat di sini. Dan kalau misalkan sepengamatanku ya, biasanya itu memang dimensional chap tuh sukanya di bawah-bawah itu. Dia agak ya di level bawah lah istilahnya. Dan aku bakal agak kesulitan buat turun karena nih bisa mati nih kalau misalkan kena force damage. Dan seingatku ke the end juga sih banyak. Ini another motor block dari makanya tadi kok kayak agak lambat tuh. Oke. Hati-hati. Ini kayaknya silver pit deh, tapi ya untuk jaga-jaga ya aku nggak mau berurusan lah ya. Oke. Mungkin aku bakalan terjun aja karena ini juga nggak berapa tinggi sih. Aduh, oke. Main sakit ya. Tapi nggak apa. Suara apa lagi? Oh guys ya. Kita tinggal ambil aja nih dimension cupnya. Aku nggak bawa bow lagi. Ayo cepat aja kalau gitu.
Itu udah punya fortune, jadi harusnya oke. Aku nemu lagi di sini. Bakal ambil aja. Oh, ini dia. Di atas kok apa? Kok. Aduh, ada ini lagi. Ya udah, nggak jadi. Aku bakal langsung aja transform kalau gitu. Biar cepat. Oke, kita udah dapat yang namanya dimensional chop dan tinggal kita bikin aja. Koalnya sudah nongkring di sana. Tinggal aku bikinin yang namanya infused diamond. Dan aku tinggal taruh aja di tengah. Dan kalian bisa langsung lihat proses crafting ya. Dan ya, kita akhirnya udah dapat semua dashnya. Dan juga emang sekali crafting semuanya langsung dapat 40 ya. Jadi ya lumayan sih, bisa kita pakai buat yang lain-lain lagi. Cukup banyak ya, 40. Dan ya bisa dipakai buat yang lain-lain, contohnya kayak ini entah apa, defining rod nggak pernah aku pakai. Saya ingatku ya ini juga dipakai buat alchemical bag. Atau sebenarnya repair talisman ini itu bisa kalian buat dengan dust ini, cuman kayaknya di sini resepnya di disable atau ada ring, tapi dia pakai ya resep yang jauh lebih rumit. Tapi seingatku dia pakai resep ini yang pakai 3 ini dan resepnya sangat murah. Iya, project ini sebenarnya secara keseluruhan dia itu sebenarnya murah kalau misalkan kalian main yang versi default. Tapi karena ini ya kalian tahu lah ini mod yang cukup broken, jadi nggak bisa tuh saja kalau misalkan dibikin murah-murah. Ya, yang ada gamenya jadi terlalu mudah ya. Aku yakin kalau misalkan gamenya pakai project default udah pasti mudah. Luar biasa ya, bukan mudah lagi tapi udah level bayi mungkin ya. Mudah banget. Oke, oh ya, infuse-nya seharusnya udah jadi dari tadi ya. Evil infuse ingot. Kayaknya aku kurang tahu nih buat apa. Ya buat crafting di situ saja. Oh, ini buat bikin upgrade yang jauh lebih tinggi lagi. Tapi ya cuma itu aja sih. Pit upgrade yang versi lebih tinggi. Oke, tinggal kita taruh aja di 2 dan kita bikin namanya alchemical chest ya. Seingatku ini cuma chest biasa tapi storage-nya jauh lebih gede aja. Mungkin kita tes aja kali ya. Ya, chestnya segini. Diamond chest itu seberapa? Mungkin ini ada crystal chest. Gedean crystal chest sih. Crystal chest itu berapa nih? 12 kali 9. Ini berapa? 6, 12, 13 kali 8. Mana yang lebih besar? Kayaknya nih coba mungkin dikit hitung-hitungan cepat aja. Enggak, ini yang lebih besar sih. Meskipun bedanya sangat tipis ya. Cuman kalau aku benar hitungnya bedanya cuma 1 slot doang. Ya buat apa coba banding-bandinginnya? Cuman beda 1 slot doang. Oke. Tapi intinya daripada bikin ini mending pakai diamond chest aja kalian kalau gitu ya. Baru ini storage-nya cuman itu storage sama kok dengan diamond chest, cuman bedanya dia transparan aja. Oke. Sekarang kita tinggal bikin yang lain ya. Energi condenser ini yang bakal kita butuhkan. Kita butuhin namanya dirt chest. Yang kita nggak tahu apa gunanya. Seingatku ini cuma chest yang isinya sama 1 slot doang. Yang literally ya sesuai dengan namanya dirt chest yang busuk ya. Yang nggak akan ku kasih lihat ya. Dari iron chest juga lagi modnya. Dan juga kita butuh ini dark matter sama red matter. Dark matter, red matter 4, dark matter 4. Red matter itu dari dark matter. Berarti dark matter 3, berarti kira-kira kita butuh 16 dark matter plus something eternally pure ya. Dan dark matter ini 16 berarti butuh 2 tak eternally pure kali 8 ya. 2 tak eternally pure plus 24 ya. Karena masing-masing red matter butuh 6 berarti plus 24. 2 tak plus 24 5152.
Masih ada sisa eternal fuel di sini. Kita bikin 2 tak dulu ya. Ini seharusnya gampang. Philosopher Stone ya. Dia bisa kita pakai untuk bikin yang namanya Mobius Alchemical Core. Ini tahap pertama. Alchemical Core. Dan kalian bisa ngeliat Alchemical Core ini dia 4 kali lebih kuat daripada Core. Core ini dia bisa ngebakar 8 item. Sementara kalau Alchemical Core harusnya kali 4, berarti 32 item. 11 ini kita butuh 16. Ini udah berapa nih? 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dan kita bikin lagi. Saya punya coal banyak kok, jadi harusnya nggak masalah. Oke. Kemudian Alchemical Core kita upgrade lagi ke Mobius. Kali 4, berarti kira-kira 128 item yang dibakar. Itu aja udah besar loh, bahkan lebih besar daripada Block of Coal. Ya, lebih besar daripada Block of Coal. Sekarang Eternal Fuel yang jauh lebih besar lagi, kali 4, kita 512 itemnya bisa dibakar. Wow, banyak juga, oke. Dan juga meter ya, kita tinggal bikin meter. Kita butuh 8 lagi ya, 8 berarti tengah 2 tak Alchemical Core, coba. Ya, 2 tak Alchemical Core, dan bisa dikonversi lagi. Oke, by the way, untuk namanya Philosopher Stone yang dipakai buat ini, dia itu nggak cuma bisa dibikin, nggak cuma bisa untuk bikin namanya fuel kayak gini, dia juga bisa dipakai buat bikin yang namanya ada konversi ya, macam konversi gitu. Jadi dari gold ya, gold itu bisa kalian dapetin dari diamond yang dikonversi ke gold ya. Diamond juga bisa dari ya gold 4 dari diamond atau dari emerald. Jadi macam apa ya, transmutasi ya jatuh namanya. Yang intinya kalian bisa dapetin ini dari ingot yang di bawahnya atau di atasnya. Bisa kalian ubah-ubah gitu. Iron udah nggak ada lagi ya. Oke. Ya kayak gitu, dan ada yang lain juga. Philosopher Stone ini juga punya berapa hal lagi. Contohnya kayak dia bisa ngubah blok ya. Kalian bisa lihat di kiri atas itu ada blok yang dia bisa ubah. Kalau misalkan ku klik kanan, ini harusnya jadi cobblestone. Sebentar kalau ku shift, dia berubah lagi jadi grass block ya di sini ya, di atas sana. Tapi nggak cuma berapa blok tertentu sih, nggak semua yang bisa diubah-ubah gitu. Dan juga dia ada, kalian bisa lihat di sini ada mode sesuai dengan yang kalian lihat di control di bawah, paling bawah ya biasanya project I. Kalian bisa change mode atau charge ya. Ini charge aku juga kurang tahu buat apa. Dan aku bisa change mode. Jadi apa ini? Coba aku tes. Kontrolnya harus ku ubah dulu karena G kayaknya nabrak sama yang lain lagi. Apa ya? Oke, kalau misalkan ku pencet, dia bisa ubah jadi panel mode, ubah jadi line mode atau cube mode ya. Tapi kali lagi ini kurang tahu dan jarang ku pakai juga. Dan juga ada nih, press none to open crafting grid yang kalau kalian nggak tahu itu adalah extra function. Ini dia. Mungkin ini bakalan ku ganti jadi extra function. Yang intinya ya dia bisa dipakai buat dia crafting table. Mirip dengan crafting table on tick. Jadi kalian bisa pakai dia. Cuman bedanya dia tinggal kalau ini tinggal kita klik kanan, sedangkan kalau ini kita harus mencet tombol tertentu ya. Ya, tapi memang jarang ku pakai sih. Ini jarang ku pakai buat ini jarang ku pakai sih buat crafting table gitu. Oke. Dan mungkin di penjelasan singkat aja mengenai Philosopher Stone. Bukan penyingkat sih, udah main panjang aku jelasin ya. Oke, kita butuh 16 dark matter. Dan kita butuh red matter ya. Red matter 4. Bukan ini. Ya 4. 2, 3, 4 ya. Dan aku bakal ambil dulu dark matterku. Dan tinggal aku crafting aja di sini. Energinya 5 juta. Oke, lumayan, tapi nggak ekstrim kok. Oke, aku taruh alchemical chest di sini. Taruh chest 2 di sini.
By the way, ininya harus ku ganti ya, enchanternya, biar ya karena nggak dibutuhkan lagi. Oke, ini 1 2, ini 1 2. Malah keambil. 1 2 nih. Ini kenapa nggak mau? Oh, salah. Ini red matter 1 2 3. Dan yang terakhir dark matter 1 2, dan charge-nya sudah start ya. Tinggal kita bikin. Bahwa ini juga ada request ya. Di project ini kita disuruh bikin alchemy crochet sama energy condenser ya. Dan tapi ya kita bakalan lihat aja energy condenser. Dan akhirnya jadi energy condenser. Kita saatnya untuk ngetes gimana cara kerjanya ya. Mungkin bakal aku taruh di sini mungkin. Jadi gimana cara kerjanya dari energy condenser ini? Kita coba ambil item yang punya EMC ya. Contohnya kayak apa ya? Mungkin kira-kira agak langka tapi butuh EMC. Nether tar itu saja. Kita punya nether tar. Nah, di sini kalian bisa ngeliat di energy condenser ini bukan chest ya. Sekali lagi ini bukan chest. Dan di sini ada 2 slot yang bisa dipakai, yaitu yang pertama ini dan yang kedua adalah ini. Ini adalah item yang bisa kita ubah ya. Jadi ini adalah item kunci kita istilahnya. Item kunci dengan EMC atau 39.000. Nah, di sini baru kita pakai EMC ya sini. Dan item ini bakalan item yang bakal dikonversi menjadi nether tar ya. Ya, kalian nggak salah dengan konversi. Kita bakal ngubah item apapun jadi nether tar. Contohnya mungkin block of diamond. Satu block of diamond tuh 60 ya 73.000. Mungkin kira-kira 2 nether tar. 2 untuk dapat 1 ya. Yang bakal kita coba tes. Kita bakalan masukin kalau tak ini 4 juta, 4,5 juta gitu. Dan kita masukin. Ya, kalian bisa ngeliat dia bakal langsung berubah menjadi nether tar. Dan ini serius nether tar beneran. Bukan nether tar ecek-ecek, dan bisa kita pakai buat macam-macam ya. Jadi kalian bisa bayangin apapun item yang harus punya EMC ya. Yang punya EMC itu bisa kita duplikat dengan item yang punya EMC lainnya. Dan dari situ kalian sudah bisa langsung lihat seberapa brokennya ini energy condenser ya. Kita bisa buat hampir apapun yang semua yang punya EMC ya. Kayaknya Dragon Evolution sayangnya nggak ada yang punya EMC. Iya, Enchanted Book ada yang punya EMC. Ini POV bisa pakai EMC ya. Dan juga yang lain sebagainya. Oke, mungkin gini aja dulu. Kira-kira sudah cukup lama. Aku bakal progress. Ya, kira-kira segini aja mungkin. Gak ada yang baru lagi sih ya. Oke. Oh ya, satu lagi. Ini juga alasan kenapa aku perlu memperbanyak yang namanya ini ya bakal ke tanah. Baru aku taruh lagi di sana. Yaitu aku bakalan bikin yang namanya ini. Bentar ya. Ini seharusnya gak diperlukan lagi sih, karena nether tar udah gampang. Kita tinggal duplikat aja. Dan mungkin bakal aku taruh lagi di sini. Nah, di sini makanya di sini aku butuh yang namanya emerald ya. Karena gini, emerald tuh yang EMC-nya yang kulihat ya, itu EMC-nya paling gede ya. Ya, kita butuh cukup banyak emerald. Jadi, gimana ya? Kita bakal ganti. Atau gimana ya? Oke, gini aja dulu untuk sementara. Jadi ini alasan juga kenapa aku pengen mass produce emerald, meskipun kalian ngeliat emerald tuh rasanya kurang berguna ya dibandingkan dengan misalnya diamond gitu. Karena diamond tuh banyak opsi craftingnya. Nah, tapi emerald ini dia bisa dipakai buat EMC ya. Dari sekian banyak misalnya chicken ya. Coba mungkin coba aku cek mod chicken. Dari bukan chicken dengan roast kalau gitu. Biar bisa langsung ngeliat visualnya. Dari sekian banyak ini, kira-kira yang paling gede EMC-nya itu cuman emerald ya. Atau mungkin bisa aku tes lagi apakah ada yang lebih gede lagi EMC yang dihasilkan. Tapi seingatku ya itu sih. Yang paling gede itu namanya emerald.
karena satu kali yang ngasilin itu bisa dapat 16.000 EMC ya. Jadi itu cukup gede. Cobalt apakah ada? Cuman 1.000. Emeraldis ini sama kayak Emerald, tapi dia nggak ada EMP sama sekali, jadi nggak bisa dipakai. Yellorium dia cukup cuman 4.000, cuman setengah kalinya dari Diamond ya. Diamond itu 8.000-an. Mob drop juga kayaknya nggak yakin ada yang punya EMC. Mob drop harusnya ada EMC, cuman berapa aja ya, nggak semua. Ini apa? Pivot ya. Ya intinya ya macam-macam gini, dan yang paling gede itu biasanya ini ya. Apa? Emerald chicken ya. Kalau misalkan bagaimana dengan mythical agriculture kalau gitu, kalau kalian bertanya. Yang pertama mythical agriculture ini dia kayaknya ada masalah chatting sih, bentar ya. Iya. Makanya kok aku nggak bisa lari gitu. Yang pertama mythical agriculture tuh dia nggak bisa langsung ngasih resource, dia cuma ngasih asset jatuhnya. Kalian narik dulu berapa? Ini chickennya masih ke bawah ya, oke. Yang pertama dia tuh ngasihinnya essence bukan resource, jadi mungkin dia bisa dibilang kurang berharga, dan itu perlu dibagi dengan, coba aku kasih perhitungannya. Misalnya Nether deh. Nether itu 130, bentar ya. Nah, 130.000, 140.000 lah kita bulatin. Nah, tapi cheatnya itu cuman ngasilin apa ya? Cuman ngasilin essence-nya itu cuman 1/27 ya. Karena kita butuh 27 buat satu essence, satu nether star. Ya kalau misalkan dibagi ya 140 dengan 27 misalnya. Itu hasilnya cuma 5.000-an kira-kira, hampir 5.000 lah ya. Mungkin kurang. Lebih sih, lebih 5.000. Ya kira-kira. Dan itu masih kurang banget dan emerald ya. Dapati emerald tuh 16.000. Jauh banget ya. 5.000 dengan 16.000. Dan sebenarnya ada lagi yang lebih kuat, misalnya Dragon. Tapi sayang dia nggak bisa di sini. Ini baru aku bikin tambahan untuk dirt sama dirt. Ini awalnya buat ini sih, buat clay, karena solar panel tuh ada yang butuh clay. Oh ya, solar panel juga ada EMC ya, aku lupa. Jadi bisa diduplikat pakai itu. Enak banget kan? Ya nggak perlu crafting lama-lama dan bejibun dengan auto crafting, cukup pakai ini aja. Dan kalau gitu ngapain kita bikin auto crafting kalau begitu? Ya, tapi ngapa kita siapa tahu buat yang lain-lain kan? Ya clay sama draconium ya, kalau misalkan jaga-jaga misalkan itu chicken nggak jadi, harusnya jadi sih, tapi ya itu lambat. Oke, pumpkin nggak ada EMC ya. Misalnya Dragon 8 sheet ya, coba sheet dari Mythical Edition. Dari yang semua ini kayaknya nggak ada yang lain kecuali Emerald yang lebih tinggi ya. Mana ya Mythical Edition, ini dia. Dragon 8 Kit ini dia bisa ngasih namanya Dragon 8 yang bisa dibilang hampir 2 kali lipat dari Nether Star ya. Cuman kali lagi dia tetap butuh 1/27. Dia cuma ngasih 1/27 dari Dragon 8 ya. Atau essence-nya itu 1/27. Dan kali lagi kalau misalkan dibagi itu kurang dari 10.000. Yang itu masih kurang dari Emerald, makanya Emerald itu bisanya jadi salah satu alternatif, kecuali ada hal yang lebih tinggi lagi daripada Emerald. Emerald itu biasanya sering jadi opsi yang terbaik ya, bisa dibilang. Dan makanya mungkin kalau misalkan kalian ngelihat ada orang-orang yang main modpack yang punya project E, mereka biasanya bisa nge-produce EMC, misalnya menghasilkan banyak EMC dengan Emerald ya, Emerald Chicken gitu ya. Oke, mungkin itu aja untuk penjelasan dari mod ini. Ini masih awal ya. Di next-nya kita bakalan progress yang lebih jauh lagi. Nah, dengan EMC energy condenser ini kita bisa dibilang progress jauh lebih cepat lagi, karena resource sudah sangat murah ya. Karena hampir semua resource selama punya EMC itu bisa duplikat dengan condenser.
Jadi mungkin beberapa quest yang belum bisa diselesaikan itu bisa aja aku selesaikan di sini ya. Kayak gini. Karena bisa diduplikat, jadi nggak terlalu mahal gitu resource-nya, bisa dibilang. Oke. Dan tentu saja di episode selanjutnya kita bisa dibilang speedrun ya. Speedrun dengan banyak sekali quest ya di sini. Terutama ini quest yang paling terakhir yang bakal kita masuk. Tapi ini aku perlu ngecek lagi karena ini bakal cukup ekstrim ya. Sesuai dengan namanya extreme crafting ya. Yang nanti bakal kita bahas di next episode. Mungkin di episode kali ini aku bakalan buka loot chest lagi. Ya, kita bakalan kasih lagi. Karena ini waktunya sudah lumayan lama. Aku jelasin energi condenser soalnya cukup lama ya untuk craftingnya. Dia itu kan bikin lama. Ini kayaknya kemarin sama ini ya, dia ini. Ini tinggal aku simpan aja encanter kan nggak tahu kita butuhkan lagi. Oke, tinggal kita ambil lagi loot chestnya. Kita bakal ambil yang sisa-sisa pola panas ini mungkin sampai ya nanti. Kemudian ini atau mungkin yang ini kali ya. Ini storage juga. Ini semuanya udah jadi. Controller. Ini juga ada yang untuk auto crafting ini belum selesai karena dia disuruh bikin 1K crafting storage ya. Yang nanti aja gampang lah itu. Ini juga. Kemudian yang ini ada storage lain pakai quantum ini dari industrial coin. Nanti kita cek lah ya. Yang intinya ya penyimpanan massal lah ya. Drawer tapi versi lebih gede lagi. Bisa dibilang. Ini mungkin ku ambil aja drawer mungkin. Kemudian Draconic Evolution. Oh, ini udah banyak yang selesai ya Draconic Evolution. Baru aja kita masuk. Udah berapa ini? Udah satu lagi dah. Jadi genap 12 ya. 12 loot chest. Dan kita tinggal buka-buka aja. Loot chestnya. 1, 2, 3. Oh, kita dapat solar panel. Semua, enggak semua sih. Sampai tier 4 ya. Ya, sel tier 4. Oke, menarik. 1, 2, 3. Ada chain cube yang nggak terlalu kita butuhkan. Sekali lagi. 1, 2, 3. Viaduct ya. Sekali lagi kurang dibutuhkan. Epic Beacon. Upgrade. Oh wow, oke. Thank you very much. Jadi nggak perlu kita bikin lagi upgrade. Nanti mungkin kita bakal pakai ya. Tapi dia agak-agak simbang sih 44. Mungkin aku perlu bikin lagi energi kalau misalkan mau ya hemat energi. Atau sebenarnya kalau kalian energinya udah cukup besar masing-masing 8 pun nggak apa-apa ya. Karena satu mesin maksimalnya 8. Jadi aku perlu loot chest yang punya loot sama lagi kalau misalkan mau ya atau bikin lagi lah ya untuk dapetin full marknya. Oke, 10 cube lagi ya, kurang lagi. Viaduct lagi, ya sampah. Fluid display kurang. Oke, diamond chest dari more furnace ya. Ada mod more furnace rupanya. Jadi intinya furnace yang mirip dengan ini mythical agriculture furnace. Cuman bedanya ini pakai resource yang biasa kita lihat, iron, gold, diamond, dan coba mungkin kita cek aja. Iron, gold, diamond, obsidian, nether, ya gitu macam-macam lah ya. Kalau saya ya obsidian sih yang paling enggak ada yang diamond ya. Ya kalian bisa cek sendiri lah ya. Yang kayaknya nggak kita butuhkan karena premium furnace kita pun udah cukup kencang. Oke, 1, 2, 3. Yellow right ore. Kita udah punya yellow chicken sih, jadi nggak terlalu butuhkan lagi. Oke, black lotus botania, tapi kita nggak akan masuk botani sih sayangnya di modpack ini. Oke, yang terakhir ya sampah ya. Cuman kabel sama stone sama wood. Oke, jadi mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Kita ada progress ke energi condenser yang bakal kita aku bakal gunain secara massal ya di modpack ini. Kita ada punya energi condenser, otomatis kita ada bisa progress jauh lebih kencang lagi daripada sebelum-sebelumnya ya. Dan tentu saja kita akan melihat apa sih yang bakal berubah di next episode. Dan ya mungkin sekian dulu untuk episode kali ini.
Oh ya, kita juga ada progress ke Draconic Evolution ya. Kita langsung upgrade ke Draconic untuk bikin ya energi conditioner seorang ini doang ya. Tapi tentu saja kita bisa pakai ini buat yang lain-lain lagi sih. Ya, oke. Jadi mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Kita udah bikin ini 2. Dan kedepannya kita bakal progress kemana lagi. Kita bakalan lihat ya. Ya, terima kasih semuanya sudah menonton episode ini. Dan sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Dadah semuanya.